Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatanah, NIM 20221017. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Tren Riset Sains dan Pendidikan. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul artikel saya, yaitu Pelajaran Akademik Aktif Fisik Online di Masa COVID-19. Nah, penyebaran COVID-19 menyebabkan penutupan sekolah di seluruh dunia. Siswa tinggal di rumah tanpa masuk kelas, tanpa pendidikan jasmani, dan tanpa program olahraga. Dalam pengertian ini, penurunan aktivitas fisik di antara anak-anak dan remaja dilaporkan di Amerika Serikat. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia. Situasi ini membuat jengkel masalah saat ini dalam perawatan kesehatan masyarakat yang berasal dari rendahnya tingkat aktivitas fisik. Oleh karena itu, untuk menghormati langkah-langkah COVID-19 yang lebih luas, salah satu cara untuk mempromosikan aktivitas fisik selama pandemi adalah dengan menggunakan pelajaran akademik yang aktif secara fisik selama online. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerimaan dan feasibility menggunakan pelajaran akademik aktif secara fisik online. Perspektif orang tua, guru, dan siswa. Kami sangat tertarik dengan ketiga pihak ini karena penentuan sekolah telah secara signifikan mengubah apa artinya menjadi guru, siswa, dan bahkan orang tua. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang memandu penelitian ini adalah apa persepsi guru, siswa, dan orang tua tentang penggunaan pelajaran akademik secara pandemi ini. Nah, kesulitan atau hambatan yang diidentifikasi oleh guru dan orang tua selama penggunaan pelajaran akademik aktif secara online ialah yang pertama, dari latar belakang pentingnya tetap aktif secara fisik selama pandemi. Aktif fisik dapat memerangi dampak negatif ketakutan akan COVID-19 terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan di kalangan remaja. Faktanya, pentingnya aktivitas fisik diakui oleh sejumlah negara selama pandemi. Karena itu adalah salah satu dari sedikit pengecualian bagi orang untuk meninggalkan rumah mereka. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik di lembaga pendidikan, hadir di sekolah-sekolah dalam beberapa acara. Biasanya ini sering kali mencakup kelas reses dan pendidikan jasmani. Ini terlihat untuk memastikan bahwa siswa diajarkan keterampilan kognitif atau mental yang mereka butuhkan untuk memahami gerakan serta keterampilan. Dalam hal ini, pendidikan jasmani tidak diberi tingkat prioritas yang sama dengan mata pelajaran lain. Pendidikan jasmani dikurangi menjadi hanya menawarkan siswa tunitas kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mempertimbangkan konten kurikuler dan tujuan dari subjek itu sendiri. Kemudian metode yang pertama yaitu peserta penelitian ini melibatkan 11 pendidik termasuk 9 perempuan dan 2 laki-laki. Distribusi gender ini khas dalam sistem sekolah Caeli. 6 di antaranya adalah guru sekolah dasar, 2 adalah guru pendidikan jasmani, dan 3 adalah psikolog pendidikan. Meskipun tidak ada acak sampel, ini secara kasar mewakili distribusi sekolah yang lebih luas. Kemudian yang kedua, prosedur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan dan kelayakan penggunaan pelajaran akademik yang aktif secara fisik selama kelas online di masa COVID-19. Yang ketiga yaitu menilai pengalaman. Orang tua, siswa, dan pendidik diundang untuk berpartisipasi dalam serangkaian kelompok fokus online setelah pengalaman. Tujuannya adalah untuk memahami persepsi peserta tentang penggunaan pelajaran akademik aktif dalam pembelajaran online pandemi. Kemudian yang keempat yaitu analisis data. Analisis data dan kualitatif dari kelompok fokus dianalisis dalam atau untuk memahami persepsi peserta tentang penggunaan pelajaran akademik selama pandemi dan mengidentifikasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama kegiatan. Kemudian yang kelima yaitu pertimbangan etika. Prosedur yang diikuti selama penelitian ini mematuhi
pedoman yang ditetapkan oleh Deklarasi Helsinki dan setujui oleh Dewan Etika Universitas Terapaca. Kemudian hasil dan diskusi. Hasilnya diatur di sekitar 2 pertanyaan penelitian berkenaan dengan pertanyaan penelitian pertama, apa persepsi siswa dan orang tua tentang penggunaan pelajaran akademik selama pandemi. Hasil belajar matematika, kepuasan siswa, peningkatan aktivitas fisik, partisipasi siswa, dan kolaboratif. Kemudian hasil belajar matematika, kegiatan ini berhasil mengembangkan pengetahuan matematika yang diharapkan, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi bentuk geometris di lingkungan mereka yang menggambarkannya menggunakan terminologi matematika. Kemudian kepuasan siswa, perasaan positif yang dialami selama kegiatan itu predominan. Salah satu orang tua menyarankan bahwa saya bisa melihat putra saya dan anak-anak lain benar-benar termotivasi gitu. Seperti mereka akan bersemangat untuk menjadi kelas itu. Itulah yang paling menarik perhatian saya. Dari komentar ini kita dapat melihat bahwa orang tua dan guru terkejut dengan tingkat kepuasan di antara siswa. Kemudian peningkatan aktivitas fisik. Para peserta menyarankan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah aktivitas fisik yang dilakukan oleh siswa selama kelas sehingga mengurangi sedentarisme selama pandemi. Kemudian partisipasi siswa berubah selama masa studi. Salah satu guru menyarankan bahwa kegiatan ini membantu siswa mengubah sikap mereka terhadap kelas online. Sewaktu kegiatan berlangsung, para siswa mulai menyalakan kamera mereka dan berperan serta lebih banyak di kelas. Kemudian kerja kolaboratif, para siswa dan orang tua sepakat tentang betapa memuaskan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok kolaboratif lagi. Untuk putra saya sangat memuaskan bisa berlatih dengan teman-teman sekelasnya, bukan di tempat yang sama tetapi setidaknya di ruang virtual yang sama. Yang membuat terlibat dan termotivasi, jadi dia lebih menikmatinya dan belajar. Kemudian temuan lainnya, yaitu salah satu temuan yang tampaknya unik dalam literatur adalah bahwa beberapa orang tua menyarankan bahwa tingkat beban dan tanggung jawab sehubungan dengan pembelajaran anak mereka sebenarnya menurun selama intervensi. Kemudian kesenjangan digital, akses internet. Masalah dengan konektivitas menjadi lebih jelas selama kegiatan. Kesenjangan digital dalam hal akses internet adalah penghalang utama ketika datang untuk berhasil menerapkan strategi teknologi pendidikan. Kemudian ruang fisik yang sesuai, kurangnya ruang fisik yang cukup untuk melakukan kegiatan itu berarti bahwa beberapa siswa tidak dapat bergerak bebas selama tarian, yang mungkin telah mempengaruhi kepuasan mereka. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik. Para peserta menyarankan bahwa pada awalnya beberapa siswa tidak dapat mengikuti rutinitas tarian dan harus mengulanginya beberapa kali untuk melakukan dengan benar. Kemudian kesenjangan digital, keterampilan dan penggunaan. Beberapa orang tua menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk merekam atau mengirim video. Kemudian rasa malu siswa, beberapa siswa merasa malu setelah salah satu siswa bagaimana beberapa teman sekelas saya mengatakan mereka tidak tahu cara menari, tapi aku menyukainya. Rasa malu sebelumnya telah mempengaruhi motivasi siswa selama kelas pendidikan jasmani serta niat mereka untuk aktif secara fisik. Kemudian hambatan lainnya, salah satu penghalang yang tampaknya merupakan temuan yang sebelumnya pernah dilaporkan dalam literatur adalah perangkat siswa yang mencerminkan gambar seperti cermin. Kemudian dampak positif dan negatif dari pembelajaran akademik aktif fisik online di masa COVID-19. Yang positifnya, yang pertama, meningkatkan kemandirian siswa dalam mencari informasi baru mengenai pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan sebagian siswa disiplin waktu, mengasah pola pikir siswa untuk mengembangkan dirinya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada siswa. Kemudian dampak negatif, membuat siswa mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi. Yang kedua, banyak guru yang menggunakan metode penugasan kepada siswa.
Nah, kesimpulan dari artikel ini